Sementara untuk antar jemput kami belum punya milik sendiri. Dalam artian masih sewa yang tetangga, itu kendaraan, mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun Anda berada, terima kasih masih bertemu dengan kami kembali. Alhamdulillah hari ini kami dapat mengunjungi pondok pesantren yang yang keempat dalam masih acara pesantren berbicara bersama pondok pesantren Darussalam. Sahabat-sahabat Al-Mekah, seperti yang sudah sering kami sampaikan di dalam pembicaraan podcast kami ini, Pesantren Berbicara, Yayasan Pondok Pesantren Darussalam sudah kami liput dan sudah kami ambil gambarnya, dan nanti di awal sudah akan kami tayangkan agar teman-teman Al-Mekah semua dapat melihat kondisi dari Pondok Pesantren Darussalam tersebut. Alhamdulillah hari ini kami Al-Mekah Foundation dalam pesantren berbicara didampingi oleh Kang Asep. Assalamualaikum Kang Asep, salam sehat selalu. Alhamdulillah wa syukur. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Terima kasih Kang sudah mau menerima undangan kami dalam program pesantren berbicara. Karena apa? Program ini kami buat adalah untuk mengangkat harkat dan martabat semua yang ada pesantren yang bisa kami jangkau. Tetapi kami ingin menjangkau dari tempat yang paling jauh, yaitu di daerah-daerah yang betul-betul hanya masyarakat dan lingkungan lain saja yang bisa melihat. Dan kami ingin mengangkat tema ini agar semua sahabat-sahabat Al-Mekah, teman-teman yang ada di luar sana melihat bahwa ada pesantren yang mengajari pada santri dan santriwati untuk belajar ilmu agama. Kang Asep, saya ingin bertanya kepada Kang, tapi sambil santai kita ngobrolnya Kang. Siap. Jadi kami ini kan berjalan itu kalau kita lewat Bandung itu hampir 200 kiloan lebih. Kalau lewat Jakarta tinggal nambah saja itu. Iya, kurang lebih 80 kiloan. Melelahkan ya. Melelahkan. Ya, tetapi bagi kami semangat, dan ini memang udah kami rencanakan. Kami ingin menjembatani dan sebagai marketing Allah lewat pesantren, agar inilah yang dapat kami berikan kepada pondok pesantren. Nah, Kang Asep, Darussalam ini kapan sih didirikan? Dan kapan dimulainya pondok pesantren ini, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Asep Sirajuddin Abbas, jabatan selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dari tim Makkah Foundation yang telah berkenan hadir untuk berada di pondok pesantren yang kami kelola ini. Selanjutnya izinkanlah kami sedikit ataupun selayang pandang tentang Pondok Pesantren Darussalam, di mana Pondok Pesantren Darussalam ini didirikan sejak tahun 1982 Masehi oleh guru kita, orang tua kita, yaitu Kiai Haji Munir, yang alhamdulillah pada saat sekarang ini beliau masih sehat dan masih eksis mengajar para santriwan dan santriwati yang jumlahnya kurang lebih 120 orang. Subhanallah. Iya. Untuk selanjutnya
di Pondok Pesantren Darussalam yang kami kelola ini, alhamdulillah dari pendidikan anak usia dini, yaitu dengan di bawah naungan Pak Udkober dengan nama Sirajul Huda, dan alhamdulillah kami sudah mempunyai izin operasional untuk pendidikan anak usia dini sejak tahun 2014. Oke. Yang kedua, untuk jenjang usia kelas 1 SD, kami mempunyai program yaitu TKQ dan TVQ, yang mana alhamdulillah izin operasional sudah kami kantongi dari Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan Pak Hadus bin Ni'mah pada bulan Ramadan kemarin kami mengikuti acara audisi tahfidz tingkat kabupaten, dan alhamdulillah TPQ TKQ Sirajul Huda mendapatkan juara pertama tingkat kabupaten. Dan untuk selanjutnya Pondok Pesantren Darussalam, alhamdulillah kami pun telah mengantongi izin operasional yaitu NSPP dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah. Iya. Mungkin untuk saat sekarang ini Pondok Pesantren Darussalam mohon doa dari semua rekan-rekan semoga tetap eksis dalam rangka menyebarkan syiar agama Allah. Amin, insya Allah. Kami mendoakan selalu. Amin, amin. Ya, Kang, itu kan sejarah yang pernah Akang sampaikan ke kita. Iya. Ini kan didengar banyak orang. Alhamdulillah. Nah, Akang sendiri sebagai pimpinan pondok pesantren, Iya. itu dari kapan? Saya sebagai pimpinan pondok pesantren sejak tahun 2014. 2014. Ya, kebetulan aslinya saya bukan orang Tasikmalaya, tapi dari Perancis, Pak. Peranakan Ciamis. Gitu. Nah, ini baru nih. Perancis itu peranakan Ciamis. Ya, peranakan Ciamis. Okay. Jadi saya kesini itu sebagai perantau. Oh, ya. Oke. Perantau, dan alhamdulillah diberikan jodoh kepada putri dari sesepuh pimpinan pondok pesantren. Dan untuk pengelolaan, bidang usaha, bidang pendidikan, semuanya dikelola orang tua mempercayakan kepada keluarga saya. Dan memang namanya juga dalam bidang pendidikan pahit manis. Alhamdulillah telah kami telan, jalani, dan dibubuhi dengan kesabaran. Jadi kami ini kan Al-Makkah Foundation, kami ini memang tidak memiliki pondok pesantren aslinya kan. Kami berawal itu kepengen, cita-cita itu saya terutama sebagai penanggung jawab di Al-Makkah Foundation, kepengen itu dari dulu tuh saya pengen ke pesantren. Jadi dari satu pesantren ke pesantren lain, kemudian segala macamnya gitu. Nah, tetapi dengan kesibukan dari 2007 sampai sekarang, saya memang udah konsen itu dari 2015 sebenarnya, tapi kesosialan. Nah, kami Al-Makkah coba mengangkat tema dengan cerita santai dengan para pondok pesantren, sekalian kami berorasi lah, ibaratnya kata kerennya itu bermohon kepada teman-teman kita yang di luar sana, bahwasannya kami sudah menjangkau pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat dan wilayah-wilayah lain gitu loh. Tetapi sebagai pekerja sosial, kami ini dianggaplah pekerja sosial atau kami dalam berkegiatan sosial, kami ingin menanya ke Kang Usep selaku pimpinan pondok Darussalam, pondok pesantren, apa sih Kang kendala yang biasa Kang hadapi pada saat dari 2014 kita belum sampai balik ke belakang, tapi 2014 sampai dengan sekarang ini dalam mengurus pondok pesantren ini apa sih? Biar supaya teman-teman tuh tahu gitu loh. Banyak juga teman-teman yang punya tanah udah ada tapi kepengen bangun pondok pesantren, kan otomatis kan nggak segampang seperti apa yang membalikan telapak tangan gitu loh. Seperti apa sih Kang kendalanya Kang? Untuk kendala yang memang kami temukan di lapangan, yang pertama mulai anak didik ya. Anak didik bukan main untuk menjadikan suatu insan muttaqin, apalagi ingin menjadi imamal muttaqin,
sungguh sangat luar biasa, sehingga kami bisa meraba terhadap guru waktu kami di pesantren. Oh, rasanya begini. Ternyata sangat sulit untuk membentuk karakteristik yang religius, yang daripada karakteristik tersebut bisa menghasilkan pemimpin yang baik untuk umat di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, dalam bidang sarana prasarana, memang kami di sini Pondok Pesantren Darussalam dari semenjak saya duduk di Pondok Pesantren Darussalam, yaitu pada tahun 2012 dan masih dipegang sama orang tua, dan 2014 mulailah orang tua secara pelan-pelan memberikan kepercayaannya kami mengelola bidang sarana prasarana, dan memang bisa dikatakan maju kena mundur kena. Dalam artian ketika kita meminta misalnya untuk satu kegiatan pembangunan, di sisi lain ada malu, di sisi lain kita perlu. Jadi di sana maka kalau menurut orang Sunda mah kedah kandal rarai gitu ya, harus ya disimpan dulu rasa malunya. Itu yang pertama. Yang kedua, laju ketika sudah ada pembangunan, maka yang harus kita pertahankan bagaimana kualitas. Kualitas yang setelahnya kita anak didik, belum tentu anak didik kita cerdas, tapi bisa mengeluarkan kualitas. Justru itulah yang terjadi. Makanya memang dari mulai kualitas, fasilitas, sangat-sangat luar biasa yang kami rasakan. Apalagi kalau memang dalam bidang pendidikan masih bisa kami tangani dengan ilmu seadanya. Akan tetapi kalau masalah sarana prasarana, kemana kami meminta, gitu kan? Jadi sungguh sangat luar biasa. Itu mungkin diantaranya. Itu saya melihatnya begini. Sebenarnya itu di situ menarik dan seninya mengurusin pondok pesantren. Karena kalau namanya aja juga pondok pesantren, pasti banyak santri dan santriwati yang beragam-ragam keinginan dan kemauan. Dan kita harus membentuk akhlakul karimah yang benar-benar baik dunia dan akhirat. Memang kita dititipkan oleh Allah seperti itu, Kang. Tetapi ada hal yang kepengen lagi saya tanya gitu, Kak Akang. Nah, dari 100 sekian yang ada di pondok, menurut Akang itu berapa persen yang asli penduduk di wilayah Akang? Kemudian ada nggak yang dari luar? Di luar dari wilayah pondok pesantren kita ini? Alhamdulillah untuk para santriwan dan santriwati, kalau tingkat PAUD dan tingkat TK KTPK didominasi oleh warga sekitar, termasuk wilayah Desa Cidadali. Sementara untuk pondok pesantren dari Karawang, dari Kabupaten Ciamis, kebetulan saya orang Ciamis ya, mungkin bisa bareng-bareng di sini. Dari Bandung juga, alhamdulillah. Memang untuk di pondok pesantren kami tidak menyediakan pendidikan formal dalam artian sekolah. Jadi masih takhusus pesantren. Sementara keinginan masyarakat dengan keadaan yang seperti ini memang sangat sulit. Di sisi lain masyarakat membutuhkan legalitas berupa ijazah. Di sisi lain pendidikan yang berkualitas menurut kami itu adanya di berbasis pesantren. Namun untuk saat sekarang ini kami belum bisa mendirikan lembaga pendidikan formal dari tingkat pesantren. Hanya saja kami memfasilitasi siswa yang ingin bersekolah yaitu dengan sistem antarjemput. Ya, seperti itu. Dan Kang Asep tahu nggak kenapa kami membuat seperti ini? Ini harapan saya akan banyak berbicara seperti ini. Ini adalah harapan. Jadi yang mendengar itu baik itu pemerintah, swasta, dan segala macam. Apapun yang akan ceritakan hari ini adalah suatu informasi yang tepat dan ide yang baik buat pemerintah agar mendengar bahwasannya Darussalam ini perlu seperti apa yang akan sampaikan. Jadi kalau misal seandainya begini, Kang. Dari jumlah santri berapa tadi? Total semua? Semua lah. Ya, dari pendidikan anak usia dini hingga pondok pesantren sekitar 120. Nah, 120 itu
itu bukan pekerjaan PR rumah yang gampang. Iya, iya. Tapi kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan nawaitunya, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Saya pengen tanya lagi, kan di situ ada pengurus ya Kang ya? Iya, betul, betul. Pengurus inti ada berapa dan pengajar ada berapa Kang? Kalau untuk pendidikan anak usia dini, untuk pengajar ada 3 orang, termasuk kepala saya sendiri. Oke. Dan di TVQ, TKQ itu ada 4 orang. Jadi total 7. 7. Dan untuk pondok pesantren ada 4 orang. Berarti total 11. Jadi 11. Itu khusus pengajar. Oke. Sementara untuk pengurus yang dikelola oleh para santri, apalagi ada Roisam, ada Roisa, itu memang secara terasnya Roisa, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lainnya ke bawah. Seperti itu. Saya nggak kebayang begini Kang. Covid udah 2 tahun. Iya. Covid-19 nih. Saya pernah tanya sama salah satu pengurus pondok pesantren muda. Iya. Yaitu pernah saya tanya sama beliau. Saya tanya ke beliau itu, Kang, kalau misalnya Anda dengan Covid 2 tahun ini seperti ini, dari mana kira-kira penghasilan Akang untuk membangun pondok pesantren dan para santrinya? Ya, dia menjawab itu ya semua karena Allah Ta'ala. Nah, saya pengen tanya sama Kang Asep. Kalau misalnya seandainya Kang Asep 2 tahun udah mau Covid dengan 100 sekian ini, Iya. dari mana Kang hasil rezeki kita untuk para santri dan para guru yang pengajar lah terutama di luar dari keluarga pondok pesantren itu gimana cara mendapatkan hasil untuk agar bisa berbagi kepada para santri dan para guru tadi Kang? Bisa diceritain nggak ke teman-teman Kang? Oke, terima kasih. Untuk biaya administrasi yang kami kelola, yang pertama alhamdulillah dari simpatisan masyarakat, para masyarakat bisa menyisihkan sebagian hartanya, akan tetapi tidak kami jatah berapa-berapanya. Dalam artian silahkan yang mau memberikan infak sedekahnya ataupun yang lainnya, demi yang pertama sarana dan prasarana, ataupun yang kedua untuk ahsin kepada para mudaris. Kalaupun kita berbicara UMR, kita kan tidak ada UMR ya. Cuma makanya saya mengatakan ahsinnya. Dalam artian yang namanya ahsin kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah. Ya. Bahkan tidak ada sama sekali. Itu. Nah, jadi gini. Ini jawabannya sama juga sih sebenarnya, sama salah satu pemimpin pondok pesantren muda yang saya ketemui. Saya paksa 2 kali beliau. Emang yakin bisa sandang pangan papan dengan 150 orang itu kalau nggak Covid ya? Saya tanya lagi gitu loh. Sebenarnya kerjaannya Akang untuk membangun pondok pesantren di luar dari ini tuh apa kira-kira? Nah, terutama untuk Kang Asep 2014 sampai mulai sekarang, ini udah hampir jalan sekitar 2014, sekarang 2021. Ini udah hampir sekitar mau 7 tahun. Ya, 7 tahun. Nah, 7 tahun itu ditanggung jawabin oleh ayah Anda dan keluarga gitu ya. Pokoknya pesantren harus jalan, sandang pangan harus jalan. Nah, pengurus kan ada 3 nih inti. Terutama nih tanggung jawabnya beratnya di beban Kang Asep gitu loh. Nah, sehari-hari ngapain Kang gitu loh? Kalau boleh jujur-jujuran ya, kami tidak punya bidang usaha apapun dalam pengelolaan pondok pesantren. Akan tetapi mungkin dengan ketulusan hati kami ikhlas menerima dengan para santri, sekalipun di dalam pengelolaan ini memang kami menyediakan program, bisa dikatakan program unggulan, yaitu menerima santri ataupun santriwati yang tidak mampu. Jadi dalam benak saya sendiri, ini bisa berjalan seperti ini, dan bahkan kami berusaha untuk berbagi dengan apabila ada siswa ataupun santri yang kurang mampu, maka kami tangani dari mulai makannya, terus lauk pauknya, hanyalah kalau termasuk pakaiannya dan juga kebutuhan yang lainnya, dan alhamdulillah mungkin berkahnya dari itu. Amin. Ya, bahkan
banyak yang bertanya masih ada berasnya enggak? Oh. Iya seperti itu. Oke. Terus ada yang ini nih ada sayur mayur mau di ini enggak? Ya saya terima aja. Iya, iya. Karena kan kalau udah di pondok kan segala juga Iya. bisa masuk gitu Iya. kan. Ya, makanya ketika kami ada di pondok pesantren memang tidak ada waktu untuk pengelolaan usaha sama sekali, wabil khusus usaha secara pribadi. Dikarenakan kami dari mulai jam 3:30 ini sudah beraktivitas, bangun pagi 3:30, membawa anak-anak ke masjid untuk bertahajud, meminta kepada Allah, dan kami pun mendoakan mereka supaya menjadi soleh dan solihah. Setelahnya subuh kami masuk hingga pukul 7, istirahat, masuk lagi jam 8 hingga 10:30, dan ba'da duhur kami masuk lagi sampai jam 3. Jadi gimana pun juga, jadi biar enak sedikit Kang, coba di earphone-nya dinaikin lagi dikit. Jadi biar supaya enak. Akang 2014 sampai sekarang, memang otomatis saya yakin pondok pesantren itu jarang sekali dia mau berterus terang walaupun dalam keadaan sakit kepada pihak manapun. Selalu membukakan tangan, terbuka, siapa yang mau membantu pondok pesantren, ya monggo silakan gitu loh. Tapi kalau misalnya gini Kang, pengurus, kemudian yang lainnya, santri dan segala macamnya, memang semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin orang di luar sana, terutama anak muda yang pengen membuat pesantren pun akan memikirkan hal seperti itu. Tetapi tekadnya kalau sudah bulat, insya Allah pasti Allah kasih. Sama kayak Al-Mekah lah. Dengan menjembatani seperti ini, kami itu tidak merasa capek buat kami, dan ini kebahagiaan buat Al-Mekah ya. Nah terus kemudian gini Kang, 120 sekian, kemudian 7 pengurus, dan akhirnya ada 4 orang pengurus pondok pesantren. Kepemilikan areal dari pondok pesantren Darussalam itu hibah kah? Atau kepemilikan dari ayahanda terdahulu? Atau memang sudah swakelola dari masyarakat? Iya, untuk kepemilikan lahan yang berada di pondok pesantren Darussalam itu statusnya wakaf. Wakaf ya? Wakaf dari kakek kita, dengan luas tanah sebesar 1.732 meter. 1.372 meter. 1.700. Oke. 1.732 meter, dan kami pun untuk menjembatani lebih kuat dalam bidang hukum membuat yayasan. Di samping sudah ada legalitas dari bidang keagamaan yaitu ikrar wakaf, dan kami pun membuat legalitas dari bidang hukumnya yaitu yayasannya seperti itu. Betul. Ya. Berarti kepemilikan itu udah pemilikan dari wakaf itu sudah diwakafkan kepada yayasan Darussalam lah. Kepada pondok pesantren Darussalam. Kepada pondok pesantren. Kang, pernah nggak sih Kang Akang punya cita-cita dulu tuh? Kira-kira cita-cita Akang dulu apa sih Kang? Sebelum mau pengen jadi memimpin pondok pesantren, kan dulu ngaji tuh juga, kan mondok juga. Gitu. Dulu cita-citanya pengen jadi apa Kang? Kok bisa mau berjibaku gitu ya, memberikan sesuatu ilmu kepada adik-adik santriwan dan santriwati, kemudian kepada orang banyak gitu. Dulu cita-citanya apa Kang? Kalau sejak zaman dahulu saya punya cita-cita hanya ingin menjadi orang yang bisa berbagi. Dikarenakan memang saya sendiri bukan dari keluarga yang mampu. Waktu kami mondok, istilahnya ada yang ngasih, ada yang apa. Jadi ketika sejak dari pondok dulu, berarti ketika nanti saya sudah beranjak dewasa, apalagi sudah berumah tangga, harus mampu menjadi orang yang bisa memberi. Saya punya cita-cita begini, ya Allah, tolong aku rubah ini, jangan hanya menjadi penerima saja. Aku ingin menjadi yang dapat memberi, baik dengan harta, tenaga, ataupun ilmu. Makanya memang saya juga tidak menyangka ingin jadi seperti ini gitu. Jadi tidak ada, nggak ada cita-cita mendirikan pondok pesantren. Hanya saja ingin bisa memberi, dan apa yang ada dalam diri kami harus kami hibahkan untuk mereka dan untuk agama Allah. Subhanallah. Itu aja. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Al-Mekah yang muda, dimanapun punya kesempatan dan niat, cita-cita itu bisa mengikuti. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Kang
Asep. Iya. Membuat sesuatu, amal itu tidak hanya uang saja yang diinikan. Betul, Tenaga, pikiran, Iya. kemudian berbuat baik kepada orang banyak dan akhirnya bisa mendidik, itu adalah hal yang luar biasa dan tiada tara. Bandingannya dibanding kita ngasih uang, kemudian digunakan oleh pondok pesantren, selesai, kita mendoakan donaturnya, sehingga itu akan tercatat amal jariahnya, Iya. baik dunia dan maupun di akhirat. Tetapi hari ini Kang ya, saya ngelihat kan kita ini dengan COVID, uang juga susah, kehidupan juga susah. Iya, iya. Di Darussalam ini berapa persen sih Kang digratiskan untuk pada saat kondisi-kondisi anak-anak kita ini atau santriwan dan santriwati ini nggak mampu dan keluarganya nggak ada. Itu berapa persen yang ada di Darussalam Kang? Kalau untuk pondok pesantren hampir 60% yang digratiskan. Dikarenakan Subhanallah. memang dari tadi kan, kalau misalnya dibawa untuk ke bidang pesantren, bisa dikatakan ada yang masuk pesantren juga sudah beruntung. Oh, Ya, untuk saat sekarang itu ini. ada yang seperti itu. Iya, jadi soalnya kan orang ataupun generasi kita untuk saat sekarang ini melihatnya bukan melihat kualitas. Oke. Iya. Makanya saya begini sama keluarga, udah jangan mikirin apa-apa, yang penting silakan mau ngaji di sini dengan khusyuk, apalagi udah ada informasi dari yang lain bahwa ini keluarga tidak mampu, maka insya Allah kami tangani, dan bukan ditangani oleh keluarga saja, akan tetapi banyak para dermawan dan relawan untuk menyisihkan sebagian hartanya. Bahkan akan tetapi timbal balik dari kami, dari pondok pesantren, tidak ada yang lain, hanyalah sebatas doa. Dan kalaupun kami minta misalnya, ini yang udah meninggal, coba ditulis, nanti ketika kami melaksanakan pengajian yasinan, maka kami dihadiahkan Fatihah dan lain sebagainya. Itu setiap malam Jumat program kami memang baca Yasin, Waqiah, Tabarok, dan menjelang waktu subuh yaitu membaca surat Al-Kahfi, dan berkahnya untuk para kiainya, untuk para santrinya, untuk para donaturnya kami, dan alhamdulillah mungkin berkahnya dari itu mereka bukannya menjadi, kalau menurut Sunda mah bukan sanes kalah pundung gitu ya, tapi kalah gawok, sanes kapok, tapi kalah gawok gitu. Nah, Kang, ini kan COVID lagi kembali. Ya, COVID. Ini kan kalau orang mengatakan COVID sudah paling besar di tahun ini, gitu loh. Nah, di tempat Darussalam sendiri, pondok pesantren, itu mengikuti protokol kesehatan nggak sih, Kang? Itu menjadi suatu kewajiban bagi pondok pesantren, dan seluruh siapa saja yang masuk ke pondok pesantren diwajibkan untuk mengikuti prokes, yaitu protokol kesehatan. Dari mulai pencuci tangan kami sediakan, keran yang di luar, termasuk di dalam kelas kami pun menyediakan, bahkan disinfektan, terus penyiraman, dan lain sebagainya kami terapkan. Dikarenakan kenapa? Bahkan kami pernah melakukan ketika yang dulu waktu bukan 2019 tapi 2020 yang itu yang ada lonjakan kami mengadakan dengan siswa pernah diliburkan. Iya, tapi mereka yang punya kuota silahkan kita ngaji bareng. Kita pakai Infokus, mereka memakai dengan istilah Zoom lah gitu ya dari rumah masing-masing. Tapi itu tidak terlalu lama dikarenakan kami menyediakan fasilitas untuk kegiatan pendidikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Saya juga setuju dan saya berterima kasih kepada Darussalam dengan kegiatan ini juga sudah menyuarakan masalah protokol kesehatan. Teman-teman semuanya, jadi jangan pernah berpikir di luar sana pondok pesantren ini juga mengikuti protokol kesehatan, terutama kesehatan dan pemeriksaan dan pengecekan, disinfektan dan segala macam. Nah, yang paling penting ini adalah sekarang ini, Kang. Pernah nggak sih, Kang, kayak tadi kan Akang pernah mengatakan ikut lomba tuh. Iya, betul. Itu kan kegiatan
yang betul-betul menjadi ciri khas lah. Iya. Jadi kira-kira yang keunggulan dari pondok pesantrennya Darussalam itu dalam pendidikan apa atau dalam kegiatan apa, Kang? Yang pertama dalam kajian kitab kuning ya, yang kami perdalam itu yaitu fikih. Oke. Dan untuk ulumul Quran yaitu qiraat sab'ah. Jadi itu apa itu, Kang? Biar bisa lebih dijelaskan nggak qiraat sab'ah itu apa? Biar supaya teman-teman tahu. Ya, gitu. jadi qiraat sab'ah itu pembacaan menurut 7 imam. 7 Ya, imam. jadi nanti bagaimana cara membaca Al-Quran menurut imam ini, seperti halnya kita baca dalam Al-Quran wadduha, akan tetapi bisa dibaca dengan wadduhe. Itu kan beda lagi versinya. Makanya kami memang dalam hal ini program unggulan yaitu kitab kuning dan qiraat sab'ah. Jadi alhamdulillah santriwan-santriwati baik yang sudah lama, senior ataupun yang baru masuk, kami dites dulu. Ini masuknya ke dewasa ataupun ke tingkat ibtidah. Dikarenakan kami tidak ingin mempunyai siswa-siswi, santriwan-santriwati yang ketika menjadi imam akan tetapi ataupun menjadi khatib akan tetapi bacaan secara sesungguhnya menurut Al-Quran mereka tidak paham, kami tidak mau. Makanya dan kami menerapkan pertama Iqra, yang kedua amsilati, dan yang sekarang kami sedang laksanakan untuk tingkat TK kita PK yaitu takmili. Ya, takmili. Itu yang sistem takmili di mana pembacaannya satu-satu. Enggak begini. Waro'a. Jadi enggak disatukan, tapi wa ro. Jadi makhrajnya keluar. Ya, sistem seperti itu. Makanya memang bisa dikatakan mudah-mudahan itu program unggulan kami. Dan alhamdulillah makanya ketika kemarin kami mengikuti audisi melalui video ya, dikarenakan musim Covid, alhamdulillah kami mendapatkan juara pertama tingkat kabupaten. Nah, alhamdulillah. Jadi sudah gratis 60%, dikasih ilmu agama, kemudian sudah banyak kegiatan-kegiatan. Saya nggak pernah habis pikir ini rahasia Allah tuh segitu besar buat kita semua. Dan saya mau tanya, Kang, umur sekarang berapa sih, Kang? Kalau saya boleh tahu. Saya lahir 81. 81, iya. Anak berapa, Kang? Anak baru 3 dari iya, istri baru 1. Oh, istri baru 1 ya? Ya. Istri baru 1. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang nyantri juga di ini atau di tempat lain? Dulu yang paling anak pertama pernah nyantren di adik saya sendiri di Ciamis. Akan tetapi memang orang tua termasuk saya jauh dari anak memang susah itu. Emang susah juga gitu. Jadi pada prinsipnya jauh dari anak tuh susah ya. Saya Makanya sama seperti kayak saya. Saya ada 4 tapi ya itu tadi kalau udah ke pesantren saya ngelihat anak-anak di pesantren tuh saya bilang ya saya kepengen anak saya tuh nyantri gitu ya. Betul, tapi bukan perkara masalah levelnya atau tidak levelnya. Pesantren itu kan jangan ada kategori-kategori ya. Jadi saya selalu bilang sama anak saya bahwasannya ayah baru dari pesantren ini bikin podcast seperti ini, dia suka tanya di pesantren itu aku mau kayaknya apa. Kadang-kadang juga memang saya nggak bisa jauh juga dari anak, sementara biar bapaknya saja yang ke ini. Kang, kita kembali lagi ke ini. Oke. Saya kalau ngelihat dari cerita Kang ini sebenarnya kokoh udah sih, Kang, dibanding teman-teman pondok pesantren yang lain. Saya rasa manajemen Akang itu lebih bisa dipahami dan lebih bisa saya bayangkan. Tapi setidaknya dari 100 sekian itu saya nggak kebayang kalau mengenai sandang pangan dan papan itu nggak akan pernah ada orang bisa kecukupan. Di pesantren itu harus sehat. Dan di pesantren itu harus benar-benar akhlakul karimah dengan fasilitas-fasilitas seadanya, tetapi bisa membuat santriwan dan santriwati itu berasa nyaman gitu. Saya pengen tanya kalau misalnya seandainya gini, Kang, dengan adanya podcast ini, dengan adanya YouTube-nya Al-Makab Pesantren Berbicara, ini ada yang telepon kita gitu. Saya mau nyumbang untuk podcast yang sekarang ke Yayasan Darussalam gitu ya. Kira-kira Akang milih-milih nggak sih sumbangan itu?
Untuk sumbangan kita tidak memilah dan memilih, Pak. Benar, Kang? Ya, benar. Kita nggak memilah dan yang memilih. Yang penting orang yang mau menyumbang itu punya hati yang baik. Amin. Dalam Insya artian betul-betul timbul dari hati yang paling dalam, ingin membantu para duafa, wabil khusus para santriwan dan santriwati yang sedang menimba ilmu agama. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari manapun, bahkan kami pernah menerima dari Yayasan Buddha, apa itu ya Pak ya? Oh iya, Palun Dafa. Iya, kalau nggak salah Iya, itu. namanya Yayasan Buddha. Iya, Yayasan Buddha, Iya. berupa beras. Ya. Yang mau memberikan itu kan kepala wilayah. Dia tanya dulu sama saya, Kiai ini mau diterima enggak? Ada apa? Ini ada beras nih dari Yayasan Buddha, apa itu ya? Iya. Ya, kata saya, kenapa enggak? Emang ada apanya di sana? Kok tanya-tanya segala? Kalau aja nggak mau terima, katanya gitu. Jadi untuk tidak memandang ras ataupun apa, yang penting manfaat untuk anak-anak, manfaat untuk lembaga, dan kesananya wabil khusus nilainya berupa nilai yang halal. Amin. Itu aja. Nah itu teman-teman, makanya kenapa setiap kali mau di ujung pembicaraan dengan podcast ini saya selalu tanya seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di luar sana nggak akan pernah ditolak selama niat kita tuh baik dan ikhlas lillahi ta'ala untuk para santriwan dan santriwati dan bukan untuk pribadi para pengurusnya. Betul. Saya tahu itu dan karena saya sudah melihat dan nanti kami itu kan selalu memberikan slide dulu ya, gambar video yang kami datengin ya, seperti apa sih bisa dilihat oleh teman-teman di situ ya. Jadi dia tuh tahu, oh betul ada kekurangan. Cuman terkadang dengan skala polemik yang ada saat ini tuh biasanya orang tuh takutnya kita sebagai Al-Mekah juga mereka mau disumbang tetapi kadang-kadang milih-milih gitu loh, ya kan? Betul. Ya milih-milih tuh siapa ya yang ngasih gitu. Siapa yang ngasih gitu ya. Tapi buat saya itu terlalu jauh pemikiran saya nggak akan pernah sampai ke situ gitu loh. Tapi setidaknya lebih baik karena saya dengan Al-Mekah Foundation sama Darussalam itu adalah partner dan saudara, ibaratnya kami sebagai media sosial kami harus kontrol itu biar agar jangan ada ketersinggungan nantinya. Tetapi ingat sekali lagi, tetap harus dengan hati yang ikhlas dan niat yang baik, insya Allah diterima sama Darussalam, Yayasan Darussalam. Nah Kang, harapan ini Kang, saya minta juga sedikit masukan dari Akang sebagai podcast yang keempat di dalam kami berjalan dan niat kami Al-Mekah Foundation. Apa sih Kang harapan Akang untuk Al-Mekah dan kritik Akang dan doa Akang untuk Al-Mekah agar teman-teman Al-Mekah semua mendengarkan dan tetap semangat mereka terus dengan kondisi kita saat ini Kang. Iya, terima kasih untuk Al-Mekah Foundation, sahabat-sahabat yang baik. Pertama, teruslah berjuang. Amin, insya Allah Kang. Dan teruslah hilangkan rasa lelah demi membantu sesama, wabil khusus untuk membantu para duafa, di mana ketika kita memberikan, kadang menurut kita tidak ada harganya, tapi menurut mereka yang duafa, itulah yang berharga untuk mereka. Amin. Setetes air di padang pasir yang gersang, mutlak berguna daripada segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Al-Mekah Foundation, kami doakan semoga tetap eksis dan terus berjalan dan semakin dipercaya oleh para agnia, semakin kredibilitas dan semakin ada dalam garda terdepan dalam menebar kebaikan untuk umat. Insyaallah. Dan kami mohon untuk Al-Mekah Foundation tidak hanya pesantren saja, walaupun di luar non-muslim, apa salahnya kita ikut membantu? Kalau seandainya kita perlu membantu. Itu. Selanjutnya untuk Al-Mekah Foundation, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dikarenakan mungkin baru pertama ini kami mendapatkan kesempatan, ada yang meliput ataupun bahkan telah berkenan hadir ke tempat kami yang begitu curam, terjauh dari kota, bahkan sinyal pun susah. Tapi dengan kelembutan hati, keikhlasan, ketulusan daripada Al-Mekah Foundation,
telah rela datang ke lembaga yang kami kelola. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Kang. Ini masukan juga buat kita semua. Tapi ini untuk penutup Kang. Iya. Saya juga banyak mendengar dari teman-teman ya Kang. Iya. Setiap kali saya titipkan sesuatu pertanyaan, pasti di situ ada kebutuhan. Betul. Saya tidak pernah bisa membayangkan kondisi saat ini teman-teman yang kami sudah jalankan. Saya udah keliling hampir 60% ada di wilayah Jawa Barat gitu ya. Bermacam-macam ragam kebutuhan dan bermacam-macam juga keinginan gitu loh. Nah, kalau untuk Darussalam sendiri Kang, pondok pesantren yang Akang pimpin sekarang, kira-kira harapan Akang kepada teman-teman, donatur, relawan, kemudian kepada dermawan, semua yang ada dan mendengar hari ini, saya berbicara dengan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, apa sih Kang kebutuhan Akang saat ini yang ingin terwujud pelan demi pelan, yang urgen atau apapun dengan kegiatan masuknya dalam listnya keuangan atau pembangunan atau yang lain-lain yang supaya bisa kita sampaikan kepada teman-teman di luar sana. Apa sih Kang kebutuhannya? Ya, untuk kebutuhan yang sangat urgent untuk saat sekarang ini, di mana kami punya siswa yang masuk sekolah, apalagi sebentar lagi, kalau nggak salah 2 minggu lagi ya, masuk sekolah, di mana kami menyediakan siswa-siswi yang sekolah di luar, sementara untuk antar jemput kami belum punya milik sendiri. Oke. Dalam artian masih sewa yang tetangga, itu kendaraan, mobil. Dan yang memang jadi pola pemikiran kami saat sekarang ini, bagaimana supaya siswa dengan begitu berangkat, kendaraan sudah standby ada di depan, berangkat ke sekolah, di sekolah mereka bisa begitu keluar langsung kami jemput. Memang yang saat sekarang yang sangat urgent itu yaitu kendaraan operasional. Kendaraan operasional. Ya, itu yang pertama, kendaraan operasional. Makanya kalau misalnya ada teman-teman, sahabat yang ingin menyisihkan sebagian hartanya, baik melalui uangnya ataupun langsung kendaraannya, baik kendaraan yang second ataupun yang grace, di mana kami memang itu yang menjadi setiap saat ketika sekarang mulai mau masuk sekolah. Dikarenakan memang kami punya beban, yaitu kendaraan operasional yang memang memerlukan biaya yang luar biasa kalau dibanding dengan punya sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dikarenakan memang para santri tahun pelajaran baru ini bertambah, untuk MCK kami memang jadi pemikiran gitu ya, dimana yang ada sudah bukan rusak sedang, tapi memang sudah hampir rusak gitu ya. Itu yang menjadi program kedua. Memang yang ada bukannya tidak memadai, akan tetapi untuk kegiatan anak-anak bidang yang ada hubungannya dengan pertoiletan memang agak mengkhawatirkan gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memang kami untuk ruang kelas mungkin itu program tahunan ya, yang kami memang itu masuk dalam program tahunan, di mana program tahunan seperti itu. Dan adapun program 5 tahun, kami ingin mendirikan pendidikan formal. Setelahnya kami memang para siswa, para santri, santriwati terpenuhi kebutuhan yang secara urgent, wabil khusus yang tadi kendaraan operasional sehari-hari. Itu mungkin. Jadi gini, teman-teman, dari beberapa pesantren yang kami dengarkan untuk berbicara, pesantren berbicara bermacam-macam kebutuhan. Tapi ini agak menarik. Kang Musa bisa nggak sedikit aja untuk penutup kita hari ini, mobil atau kendaraan operasional itu digunakan untuk para santri. Betul. Atau untuk kita mengurusi kegiatan-kegiatan di pondok pesantren? Iya, untuk kendaraan operasional yang paling urgent itu digunakan untuk para santri. Kenapa itu? Iya, kalau kita boleh tahu. Kan ada yang usia SMP, ada yang usia SMA. Lalu ketika kami memfasilitasi mereka untuk berangkat ke sekolah, otomatis kami tidak akan memberikan mereka naik motor. Kenapa?
Bapak kan tahu Ya, ini jalanan Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Oke. dari pesantren ke sekolah itu berjarak sekitar 6 kilo, Pak. Iya. Ya, jadi apalagi kalau pakai motor, pakai mobil pun harus yang memang Betul, masih Grace. kene bukan dalam artian masih sehat lah Ya, gitu ya. Itu. Jadi kami tidak memberikan mereka membawa motor ataupun apalagi antar jemput pakai motor, itu yang menjadi kendala kami. Oke. Jadi gini teman-teman. Jadi jangan pernah mengatakan, wah pondok pesantren membutuhkan kendaraan. Ada di dalam pikiran teman-teman yang ingin benar-benar menyumbang dan membantu sama-sama. Darussalam siap memberikan pertanggungjawaban. Ternyata itu lebih besar adalah pertanggungjawaban nyawa dan keselamatan. Betul. Jadi memang teman-teman semuanya, Al-Mekah yang ada dimanapun Anda berada dan seluruh donatur dan volunteer yang mendengarkan ini, kemudian para dermawan, orang yang baik hati di sana pun, saya sudah jalan dari depan sampai belakang, itu jalanannya ya Allah. Nggak seperti Anda membayangkan tempat-tempat yang seperti Anda pernah kunjungi. Jabal Rahmah ya. Iya, jadi naik bukit, turun bukit, kemudian jalan cuman setapak. Kamu bayangin kalau dia naik motor dan selisih jalan dengan terhadap yang lain, itu bisa ada resiko. Tapi saya akan berusaha, terus akan menyiarkan ini agar mudah-mudahan Allah kasih jalan buat kita. Mudah-mudahan anak SMP yang jaraknya 6,5 kilo sampai 7 kilo itu bisa dijemput pagi-pagi agar semuanya selamat dan semua bisa belajar dan dengan tenang. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk toilet dan WC umum atau MCK dan lain-lainnya, insya Allah saya rasa dengan uluran tangan teman-teman semua, apabila bisa menyisihkan sedikit hasilnya, insya Allah bisa kita lakukan. Tapi semua itu dengan niat. Kalau memang tidak, ya kita hanya Allah yang tahu rahasia ini semua. Saya mendoakan juga kepada teman-teman semua yang akan membukakan hatinya, selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk segala halnya. Kang, terima kasih. Sama-sama. Sudah banyak ngobrol kita ini. Saya sudah paham sekarang. Semakin hari saya ke pesantren itu, semakin saya itu nggak bisa di ujung terakhir. Kenapa bilang? Makin asik kita ngobrol gitu ya. Banyak yang mesti harus dikupas. Nanti kita akan ketemu ke tema lain berikutnya dengan program-programnya Al-Mekah yang lain. Tetapi jangan hanya program. Kami ingin memberikan sesuatu hal lah yang sekuat tenaga dan pikiran kami agar ini bisa berjalan selalu. Kang, saya mendoakan supaya Darussalam tetap jaya terus. Amin. Dan jaga kesehatan. Salam sehat, salam kami semua kepada para pengurus dan para pak kiai. Mudah-mudahan di tahun ini COVID selesai, kita bisa berkarya dan semakin banyak orang-orang yang baik di luar sana bisa dapat menyumbangkan, dan saya bisa melihat mutiara-mutiara terpendam lagi yang ada di pondok pesantren lain. Sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih sekali lagi atas pesantren berbicara hari ini. Semoga ke depan kita akan datang ke pondok pesantren yang lain. Tetapi saya juga kasih ingatkan, apabila teman-teman ada pondok pesantren yang ingin kami datang, silakan hubungi di sekretariat kami, di IG Al-Mekah Foundation, di Facebooknya, dan nomor telepon yang ada tertera di IG. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Kang.